Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa dengan NIM G00242114 dari kelompok B8. Di sini saya akan mengerjakan laporan 3 atau laporan yang terakhir. Soalnya ada seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Soal yang A, jelaskan anatomi penyusun articulation genu yang lengkap. Lalu yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulation genu. Dan yang terakhir, jelaskan anatomi os femur. Soal yang A, jelaskan anatomi penyusun articulation genu yang lengkap. Yang pertama, ada tulang-tulang menyusun sendi lutut, yaitu ada femur atau tulang paha, lalu tibia, yaitu tulang kering, dan yang terakhir ada patella, yaitu tempurung lutut. Yang ini femur, yang ini tibia, dan yang terakhir ada patella. Lalu yang kedua ada kartilago artikulasi, untuk menutupi permukaan kondilus femur, kondilus tibia, dan bagian posterior patella. Kartilago artikulasi membantu mengurangi gesekan dan menyerap beban selama pergerakan lutut. Lalu yang ketiga ada meniskus, yaitu ada meniskus medial berbentuk C dan lebih besar dibandingkan meniskus lateral. Lalu yang terakhir ada meniskus lateral, yaitu berbentuk hampir melingkar dan lebih kecil. Yang keempat ada kapsul sendi, yaitu struktur jaringan ikat yang mengelilingi sendi, menyediakan stabilitas dan mempertahankan cairan sinovial di dalam rongga sendi. Lalu yang kelima ada ligamen, yaitu ligamen cruciatum anterior atau LCA, lalu ligamentum cruciatum posterior atau LCP, lalu ligamentum collateral medial atau MCL, yang keempat ada ligamentum collateral lateral yaitu LCL, dan yang terakhir ada ligamentum patella. Yang keenam, bursa dibedakan menjadi tiga, yaitu bursa prepatelar terletak di depan patella, lalu bursa infrapatelar terletak di bawah patella, lalu yang terakhir ada bursa suprapatelar terletak di atas patella. Yang ketujuh ada otot dan tendon, itu terdapat ada quadriceps femoris, otot utama untuk ekstensi lutut, lalu ada hamstring, otot utama untuk fleksi lutut juga, dan gastroksium berperan dalam fleksi lutut dan gerakan pantar fleksi pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada popliteus membantu rotasi lutut dan menstabilkan sendi. Dan yang terakhir ada membran sinovial dan cairan sinovial, yaitu membran sinovial adalah melapisi bagian dalam kapsul sendi dan menghasilkan cairan sinovial. Lalu yang terakhir ada cairan sinovial membantu menjaga kesehatan sendi dan meningkatkan gerakan lutut. Yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulation genum. Yang pertama ada ligamentum kolateral, yaitu ligamentum kolateral tibial atau medial, berfungsi untuk mencegah pergesekan lutut ke arah lateral atau abduksi, terutama saat sendi lutut dalam posisi ekstensi. Lalu yang kedua ada ligamentum kolateral fibulare atau lateral, berfungsi untuk mencegah pergesekan lutut ke arah medial atau adduksi dan membantu menjaga stabilitas lateral sendi. Yang kedua ada ligamentum cruciatum atau ligamen silang. Terdapat ligamentum cruciatum anterius atau LCA, berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke depan relatif terhadap femur dan mengontrol rotasi berlebihan dari sendi lutut. Lalu ada ligamentum cruciatum posterius atau LCP, berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke belakang relatif terhadap femur, serta membantu mengontrol stabilitas posterior sendi. Yang ketiga ada ligamentum patella, berfungsi untuk membantu dalam gerakan ekstensi lutut dan menstabilkan patella atau tempurung lutut di tempatnya saat bergerak. Lalu yang keempat ada ligamentum popliteum. Yang pertama ada ligamentum popliteum obliquum, lalu yang kedua ada ligamentum popliteum arcuatum. Lalu yang kelima ada ligamentum meniscofemorale, yaitu ada ligamentum meniscofemorale anterius.
dan ligamentum meniscofemorale posterius. Dan yang terakhir atau yang keenam ada retinaculum patella, yaitu ada retinaculum patella medial dan retinaculum patella lateral. Yang C, jelaskan anatomi os femur. Yang pertama ada bagian proksimal atau ujung atas femur. Di situ terdapat capus femore atau kepala femur. Bagian bulat di ujung atas femur yang menempel pada acetabulum membentuk sendi panggul. Kepala femur ditutupi oleh kartilago hialin, kecuali di foia capitis, tempatnya melekatnya ligamentum capitis femoris. Lalu ada column femoris di bagian lekukan atau leher femur, bagian yang menghubungkan caput femoris dan corpus femur. Leher femur memiliki sudut tertentu dengan diafisis femur. Sudut ini umumnya sekitar 125 derajat pada orang dewasa. Lalu ada trochanter major di bagian sini. Tonjolan tulang besar terletak di sisi lateral bagian proksimal femur. Berfungsi sebagai tempat perlekatan berbagai otot termasuk musculus gluteus medius, lalu gluteus minimus, dan piriformis. Lalu ada trochanter minor, tonjolan tulang yang lebih kecil dan terletak di bagian posterior medial femur. Berfungsi sebagai tempat pelekatan muskulus iliopsoas yang membantu dalam fleksi panggul. Dan yang terakhir ada linea intertoracanterica. Garis kasar yang menghubungkan trochanter major dan minor di bagian anterior. Di bagian posterior terdapat crista intertrochanterica yang juga menghubungkan kedua trochanter. Lalu ada corpus femoris atau badan femur. Terdapat linea aspera, lalu tuberositas glutea, dan yang terakhir ada foramen nucleum. Lalu bagian distal atau ujung bawah femur, terdapat condylus medial lateral, lalu ada epicondylus medial dan lateral, lalu fossa intercondylaris dan fascia patellaris. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.